Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Domanya guys. Saat ini saya berada di 371 Anugrah Farm Cirebon yang lokasinya di daerah Sumber Kabupaten Cirebon. Kita akan update harga, kisaran harga di pasca Idul Fitrinya nih guys. Dan kita akan bertanya-tanya terkait dengan ciri domba untuk Idul Adha yang sehat seperti apa. Terus kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan domba-domba yang ada di kandangnya Mas Agungnya yang selaku pemilik domba di 371 Anugrah Farmnya nih guys. Semoga dengan silaturahim ini kita akan tahu, kita akan mengerti dengan kualitas domba kurban yang rencananya 2 bulan ke depannya nih guys. Nah, ini situasi di kandang Mas Agungnya di 371 Anugrah Farm nih guys. Domba-dombanya sehat-sehat, bagus-bagus. Nah, jenisnya macam-macam, ada domba Garutnya, ada domba Priangannya nih guys. Nah, ini, dan pakannya itu menggunakan silase tebon jagungnya nih guys, ditambah dengan campuran lain, mungkin pakai polar atau pakai dedaknya nih guys. Nah, kita akan ketemu dengan Mas Agungnya selaku owner pemilik 371 Anugrah Farmnya nih. Assalamualaikum Mas Agung. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Ini persiapan Idul Adanya udah ada stok berapa ekor nih Mas? Ini baru masuk sekitar 40-an. 40 ekoran ya Mas. Ini yang ada di depan ini kisaran harga berapa nih Mas? Ini kurang lebih untuk saat ini mah di angka 23-an. 2.300.000 untuk saat ini. Saat ini karena kita tidak bisa menutup kemungkinan belanjaan selanjutnya kan pasti naik ya Pak. Pasti naik Ya. betul. Jadi ini mah gambaran aja. Iya. Untuk saat ini 2.300.000. Kalau kedepannya sampai pasca Idul Adhanya mungkin bisa lebih ya Mas ya. Pastilah pemain-pemain domba juga merasakan Iya ya Pak. betul. Kurang lebih Bisa pasti. sampai gorong 2.600.000 sampai 2.800.000 sampai nyampe. Idul Adhanya Mas ya. Iya. Nah, Itu tuh. harga mah. Oke, ini kalau boleh tahu di kandang Mas Agung ini pakannya menggunakan pakan apa nih Mas? Kalau di kita sih pemberian pakan keringnya Pak ya sebenarnya. Jadi metodenya itu pemberian pakan kering menggunakan Silase tebon jagung. tebon jagung. Dan campurannya paling konsentrat lah. Konsentrat ya Mas ya. Nah, itu diberikannya pagi sore atau berapa hari sekali? Maksudnya berapa sehari berapa kali itu Mas? Pemberiannya kita 2 kali dalam sehari, pagi sama sore aja. Pagi sama sore. Itu aja Mas, nggak pakai yang lain-lain. Enggak, kita nggak pakai yang lain. Tebon jagung sama itu aja konsentrat aja Mas Pakai ya. konsentrat sama tebon jagung aja. Dan di kandang Mas Agung ini jenisnya dombanya domba Garut sama domba Priangan ya Mas ya? Kalau di kita domba Garut, domba Priangan, domba lokal lah. Domba sebenarnya, lokal lah, iya. persilangan lainnya. Persilangan lainnya ya Mas ya. Disebutnya domba lokal kalau kita bilang. Betul. Nah, ini kapasitasnya nih Mas di kandang Mas Agung ini berapa ekor nih Mas? Kalau Ini- penuh semua? Kalau dipenuhin mah untuk kanan kiri aja kurang lebih di 90 masuk ya Pak ya. 90 ekor. Kalau tengahnya dijadikan kandang lagi ya kurang lebih 100 lebih lah. 100 lebih. Nah, ini terkait dengan domba-domba di kandang Mas Agung ini. Iya. Bisa berbagi sama teman-teman yang melihat di channel Agung Dombanya Mas. Kalau ciri domba yang bagus, yang layak untuk kurban itu seperti apa ya Mas? Ada gambaran nih Mas? Ada gambarnya. Pertama kalau untuk ciri domba yang sehat kita bisa lihat dari tingkah laku ya Pak ya. Tingkah lakunya Aktif ya Mas ya? Iya betul aktif. Yang kedua dari rangka juga bisa dilihat sendiri. Dari posturnya ya. Betul postur sama ya tingkah laku makan lah sebenarnya Pak ya. Betul. Jadi indikator kesehatan kan yang pertama dari makan gitu kan. Cari pakannya Mas ya. Jadi kalau misalkan tingkah laku hewan tersebut terhadap pakannya aktif ya menurut saya sih bagus gitu. Bisa jadi sehat gitu. Kalau misalkan dia layu, lemes ya mungkin kondisinya lagi kurang sehat gitu, Oh, Pak ya. seperti itu. Nah, ini apa namanya untuk di kandang Mas Agung sendiri ini, di kandang ini domba ini berapa lama Mas?
Kalau di kita penggemukan sih Pak ya, jadi kurang lebih 3 bulan. 3 bulan dari masa pengambilan dombanya terus dimasukkan ke kandang, Betul. terus dipelihara sampai pasca Idul Adha gitu Mas. Nah kalau apa namanya langkah awal nih Mas, biasa dari pengalaman Mas Agung sendiri, dari domba datang terus sampai domba dipelihara itu apa ada itunya tips-tipsnya Mas? Kalau di kita ini mah bicaranya umum ya Pak ya, Betul. sharing. Jadi domba datang kita biasa treatmentnya sama lah, didiamkan dulu, jangan langsung diperlakukan seperti apa gitu. Paling sortir aja mana yang besar kumpul sama yang besar, mana yang kecil. Iya. Kita biarkan selama kurang lebih 4 hari. 4 hari. 4 hari dengan kondisi pakan yang terus menerus biasanya Pak. Iya. Jadi selama 4 hari itu untuk menghilangkan stres sebenarnya. Betul. Untuk menghilangkan stres, jadi pemberian pakan secara terus menerus. Setelah itu baru pemberian dengan takaran. Setelah 4 hari itu pemberian dengan takaran. Masuk hari ke-5, ke-6, ke-7 baru treatment yang lainnya, contoh kayak pembersihan ya, penyemprotan lah, dimandikan. Soalnya kalau terlalu langsung dimandikan biasanya takutnya stres ya Pak ya. Iya. Stres. Terus, ya Pakai obat atau cairan atau apa gitu Mas untuk enggak sih, dombanya? kalau kita paling ya penambahan disinfektan aja sedikit. Disinfektan. Disinfektannya yang apa nih Mas jenisnya Mas? Kita pakai yang iodin bisa. Banyak sih umum, disinfektan yang lainnya juga bisa. Terus kalau penyakit-penyakit umum Mas di domba yang biasa apa namanya dari luar terus masuk ke kandang Iya. Mas Agung ini gimana judulnya? Kalau penyakit dari luar sih biasanya yang lebih sering terjadi mata ya Pak ya. Mata, Terus apa? Bereng disebutnya. betul Maya. bereng, ops, betul. Iya, disebutnya bereng ya. Tinggal kita pisahkan dulu aja, biasanya pisahkan. Yang betul. Diobatin aja. Nah diobatinnya kalau mata pakai salep atau pakai tetes mata atau gimana Mas? Di kita pakainya yang tetes sih Pak. Pakai tetes. Apa tuh Mas pakainya Mas? Kita pakai yang biasa buat orang aja tuh Pak. Oh. Macam-macam. Ada yang pakai apa namanya? Gentamisin sulfat. Gentamisin sulfat, Anaknya betul. buat genoid gitu. Genoid. mereknya. Nah, kalau yang itu yang di bibir itu obatnya apa tuh Mas? Kalau kita pakai betadine aja sih Pak. Pemberiannya paling kita disinfektan dulu, dibersihin pakai desinfektan dulu, terus biasanya dikelupas dulu. Ketika dikelupas baru dikasih sama betadine. Betadine itu. Cuman itu aja Mas ya. Ya itu aja. Kalau yang untuk penyakit-penyakit umumnya biasanya selain yang tadi Mas? Paling penyakit umum lainnya sih cacing ya Pak ya. Cacing. Nah itu kasih obat cacing Kalau kita pemberian obat cacing seminggu setelah di kandang. seminggu setelah di kandang. Jadi nanti masuk pemberian obat cacing gitu, secara oral sih. Iya. Nah kalau ini apa namanya dari marketingnya, kalau di kandang Mas Agung ini sistem promosinya seperti apa nih Mas? Kalau di kita lebih mengandalkan digital ya Pak, online ya Pak ya. Online betul. Terus biasa dari mulut ke mulut juga, biasanya dari mulut ke mulut. Ya alhamdulillah sih yang banyak nyantol ya ada juga gitu. Iya. Ya rata-rata berkelanjutan gitu konsumennya. Adapun yang baru 1-2 ya kurang lebih ada juga sih. Nah kalau misal ada yang pesan di kandang Mas Agung nih terkait dengan dombanya nih sampai dititipkan dengan Idul Adha, itu ada garansi atau harga khusus atau gimana Mas? Kalau di kita untuk pemberian jauh sebelum Idul Adha pastilah ada garansi Pak ya, karena kesehatan masih tanggung jawab kita. Terus yang kedua untuk pengiriman juga udah termasuk semuanya. Udah include ya? Udah include. Itu wilayah 3 Cirebon atau sampai luar kota juga? Kalau untuk wilayah 3 Cirebon kita free ongkir. Free ongkir lah ya. Kalau untuk luar kita biasanya ada negosiasi ongkir. Ongkirnya ya. Tergantung jumlah yang dikirim sih Pak biasanya. Iya. Nah, kisaran harga berapa nih Mas kalau misalnya ready stock semua sampai 90 sampai 100 ekor di kandang Mas Agung ini? Kita variatif ya Pak ya. Jadi ada tergantung permintaan biasanya. Kalau di kita itu sistemnya kita belanja dulu. Nanti sampai sini kita sortir mana yang harga sekian baru nanti konsumen yang datang. Jadi ada kelas-kelas harga gitu sebenarnya. Jadi gak enak juga kalau misalkan ke sini adanya yang besar semua atau adanya yang kecil semua. Betul. Jadi kita variatif sih sebenarnya. Tergantung permintaan juga, misalkan kalau yang sudah biasa sudah langgan, Mas saya tolong carikan yang segini, nanti mangga barang kita adakan dulu baru nanti dia tinggal pilih cocok atau enggaknya. Betul.
Mas bisa berbagi tips nih terkait dengan sebentar lagi kan masa Idul Adha nih. Ya. Ada beberapa konsumen ingin menanyakan gitu, kalau untuk selaku pekurban atau yang ingin kurban itu apa namanya milih hewan kurbannya tuh bagusnya umur berapa, terus dengan apa namanya cari yang farm yang seperti apa untuk misalnya yang aman atau gimana ya, barangkali bisa berbagi tips nih Mas berdasarkan pengalaman Mas Agung. Kalau bicara masalah untuk yang berkurban, biasanya sih mereka sudah punya patokannya Pak ya, sudah punya patokan. Saya ingin domba yang sehat, pasti dia punya gambaran seperti itu. Terus yang kedua juga biasanya sih Pak ya, kalau untuk berkurban tuh dia sudah ada relasi ataupun dari orang ke orang. Iya, informasi. Ya, informasi dari kayak saya dulu belinya di sana, rekomendasi gitu ya. Iya, rekomendasi paling seperti itu. Jadi selebihnya mah aman sebenarnya untuk orang-orang berkurban. Adapun mereka yang baru ingin itu ya tinggal biasanya mencari track record dari kandang tersebut aja sih Pak. Iya. Betul. Nanti di luaran juga informasinya juga tahu bahwa sendiri nantinya puas ataukah gimana, terus dombanya sehat ataukah gimana, pelayanannya seperti apa gitu Mas ya. Oke. Insya Allah penjual mah pasti memikirkan domba tuh harus sehat sih Pak. Iya, betul. Jarang lah penjual yang misalkan apa ya pengen ngebohong gitu ngejual domba sakit, kayaknya nggak ada lah. Betul. Mudah-mudahan kedepannya mah bagus-bagus domba yang dijual buat kurban teh. Iya, oke. Mas Agung, ini terkait dengan silaturahim di kandangnya nih. Terima kasih sekali. Terus tadi tips informasi tentang domba yang sehat seperti apa. Terus kalau untuk konsumen yang misalnya untuk memilih hewan kurban seperti apa, ini sangat bermanfaat sekali nih Mas Agung. Dan tadi juga sharing terkait masalah treatment pada saat domba masuk ke kandang juga terima kasih sekali nih. Informasinya bermanfaat sekali nih Mas Agung. Semoga pada saat Idul Adha ini kandang di Mas Agung ini dombanya laris semua nih Mas Agung ya. Makasih Mas Agung atas waktunya Mas Agung ya. Moga-moga silaturahim ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman yang lihat di channel Agung Dombanya nih Mas Agung. Makasih Mas Agung ya. Assalamualaikum. Nah, itu guys, kita sudah silaturahim di 371 Anugerah Farm yang lokasi di daerah Sumber, Kabupaten Cirebonnya nih. Nah, barangkali teman-teman yang ingin memesan domba untuk kurbannya, apakah jenis priangan, apakah jenis garutnya, dan kisaran harganya, nanti Mas Agung siap nih. Kalau misalnya mau butuh, datang aja ke kandangnya, terus tinggal pilih, tinggal nanti negosiasi. Kalau misalnya di luar kota bisa negosiasi di biaya ongkirnya, dan dombanya kisaran harganya juga macam-macam nih. Tinggal dari teman-teman yang ingin berkurban aja, pastikan harganya yang berapa aja. Nanti insya Allah Mas Agung ready nih. Ini saat ini sudah ada stok 40 ekor, dan alhamdulillah ini yang kita review dombanya ini udah sold out. Sudah laku semua nih, kisaran 40 ekoran nih, alhamdulillah. Nah, nanti ke depan, minggu depan insya Allah ada domba-domba yang datang lagi, dan dombanya mungkin kisaran harganya juga macam-macam, variatif. Dan teman-teman tinggal datang aja di 371 Anugerah Farm di daerah Kabupaten Cirebon. Untuk wilayah 3 Cirebon yang terdiri dari kota Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu, itu insya Allah ongkir gratis. Kalau di luar wilayah 3 Cirebon itu ada nego ongkir lah guys, dan domba-dombanya bergaransi selama ada di kandangnya Mas Agung gitu guys. Itu aja informasi terkait dengan silaturahim di kandangnya Mas Agung di 371 Anugerah Farm di daerah Sumber Kabupaten Cirebon. Semoga tadi informasi terkait kita ngobrol-ngobrol terkait di kandangnya Mas Agung ini semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk channel Agung Dombanya di subscribe, like, share, komen ya guys. Dan terima kasih sudah menyaksikan di channel Agung Dombanya. Semoga informasi terkait dengan silaturahim di 371 Anugerah Farm di daerah Sumber bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.